Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marundama. Kita lanjutkan video tutorial kita. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan manajemen galeri, ya, yaitu pada bagian galeri foto. Oke, kita sudah selesai untuk proses CRUD untuk tabel foto, ya, untuk album galeri. Kali ini kita akan lanjut untuk proses CRUD dari data dosen dan staff, ya, data dosen dan staff. Di sini untuk linknya ini belum benar, ya, masih ke widget.html. Jadi langkah pertama kita akan melakukan proses edit menu, ya, edit menu. Jadi kita langsung membuka project, kemudian application, view, panel, kemudian head. Oke, ini kita buka menggunakan editor. Oke, di sini bisa kita search, ya. Kita find, kemudian kita ketikkan di sini dosen. Oke, ini dia data dosen dan staff. Di sini linknya kita akan mengcopy dari link galeri foto. Kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita edit menjadi misalkan panel dosen, ya, panel dosen. Jika kita membuat website menggunakan studi kasus yang berbeda, misalkan untuk website sekolah, ini tinggal kita ganti menjadi data guru dan staff. Kemudian untuk linknya bisa kita edit menjadi dosen. Nanti pada bagian controller kita juga bisa mengedit fungsinya menjadi guru, ya. Jadi ini sebagai contoh kita mengambil kasus membuat website kampus, ya. Nantinya pada implementasinya kita bisa merubah nama, kemudian URL dan juga tabel-tabel yang kita butuhkan sesuai dengan studi kasus yang kita ambil. Oke, di sini kita untuk linknya yaitu base URL index.php, panel, kemudian dosen, ya. Oke, ini dia, ini adalah URL-nya, ya, panel, dosen. Kemudian URL ini kita akan mendaftarkannya di roots, ya. URL ini akan kita daftarkan di roots. Jadi kita membuka application, kemudian config, kemudian roots. Oke, ini seperti pada materi sebelumnya, kita akan membuat roots baru di sini, ya, setting roots baru. Kita beri komentar di sini misalkan root dosen, ya, root dosen. Oke, untuk root dosen kita akan mendaftarkannya dengan function dengan variabel root, kemudian panel, kemudian dosen. Oke, jadi jika di sini dosen, maka di sini kita daftarkan di rootnya panel dosen, ya. Kalau di sini kita misalkan kita ganti menjadi guru, maka di sini juga kita ganti menjadi guru. Kemudian untuk controllernya ini tetap, ya, kita masih menggunakan controller admin, ya, admin. Kemudian untuk fungsinya kita buat di sini dosen, ya, untuk fungsinya kita buat dosen. Oke, rootsnya panel dosen. Oke, seperti ini. Oke, ini otomatis kalau kita refresh, ya, masih not fun, ya,
karena fungsinya belum kita buat. Nah, kita lanjut ke proses pembuatan function dosen pada controller admin. Oke, kita akan membuka application ya, folder application, kemudian controllers, kemudian kita buka controller underscore admin. Ini dia. Oke, untuk function controller, function dosen di controller admin, kita bisa mengcopy dari function sebelumnya ya. Contohnya di sini kita akan mengcopy function galeri. Ini function galeri, kita copy. Di sini kita paste. Ya, kemudian kita ganti fungsinya menjadi function dosen sesuai yang ada di roots. Ya, dosen. Kita save. Oke, kemudian ini kita ganti ya, variabel penampung data dosen, kemudian variabelnya juga kita ganti menjadi dosen. Kemudian variabel dosen itu adalah this model admin select data. Ya, ini dari function select data di model admin. Kemudian tabelnya, ini tabelnya kita cek di database ya, di PHP my admin. Kemudian di sini tabelnya adalah data underscore dosen. Ya, data underscore dosen. Ya. Jadi sini kita ganti menjadi data underscore dosen. Kemudian order by, di sini primary key-nya adalah ID ya. Di tabel data underscore dosen itu primary key-nya adalah ID. Jadi di sini order by ID. Kemudian descending. Ya. Di sini descending bisa juga kita ganti menjadi ascending. Ya. Jadi boleh ascending, boleh descending. Oke, ini tetap kita jadikan dia sebagai result array. Kemudian untuk data array-nya, kita untuk title-nya kita akan mengganti menjadi manajemen dosen dan staff ya. Manajemen dosen dan staff. Kemudian user tetap full name ya, dari function user di model admin, di variable user data. Ini dia. Kemudian untuk galerinya kita ganti menjadi dosen ya, sesuai dari variable yang kita buat di atas. Ini juga dosen. Kemudian untuk load view nya ini head dan galeri masih ya. Jadi galeri kita edit menjadi dosen ya. Untuk galeri kita ganti menjadi dosen. Otomatis kalau fungsinya nanti kita kasusnya data website sekolah, maka di sini guru ya. Di sini juga boleh kita ganti menjadi guru. Ini juga guru. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini sudah selesai untuk function dosen. Kita akan lihat hasilnya di sini ya. Kita refresh. Di sini errornya berubah menjadi dosen.php itu tidak ada di folder panel. Di view yang belum kita buat untuk dosen. Ya, jadi kita bisa membuka folder application view ya. Nah, di sini kita belum ada file bernama dosen.php ya di panel ya. Ini belum ada. Jadi kita nanti akan menampilkan datanya seperti ini. Ini dia. Ya. Ini data dosen dan staff. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan membuat halaman dosen ya. Kalau di sini saya contohnya karyawan. Ya, di sini kita akan mengganti menjadi dosen. Jadi kita akan mengcopy dari template. Ya, kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian kita rename.
menjadi dosen. Oke, kita buka menggunakan editor. Oke, ini dia sudah ada kita halaman dosen.php. Ya, ini juga kalau kita refresh, ini sudah kembali ke template. Nah, ini template ya, halaman template.php. Kita rename menjadi dosen. Oke, sudah tampil untuk datanya, data dosen ya, walaupun belum tampil semua isi dari rekornya. Oke, di sini kita akan edit ya menjadi data dosen dan staff. Nah, data dosen dan staff. Oke, kemudian untuk ikonnya kita akan ganti ya menjadi file users. Oke, ini dia. Oke, ini file users ya, sama seperti ini. Oke, data dosen dan staff. Kemudian di sini kita akan menampilkan data dosennya ya, dosen dan staffnya. Oke, di sini kita membutuhkan 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Ya, kita membutuhkan 5 kolom. Jadi kita di sini akan membuat table ya. Di menu insert, kemudian table, kemudian kolomnya di sini 5. Ya, 5. Table weight-nya 100%, kemudian bordernya 1. Kita klik OK. Oke, ini dia sudah jadi untuk tabelnya ya. Kita save. Oke, ini table dari untuk menampilkan data dosen ya. Kemudian untuk kelasnya kita akan mengcopy dari halaman menu ya, boleh menu, boleh galeri, boleh halaman yang lain ya. Jadi kita disini bisa mengcopy. Ini kita copy, kemudian di dosennya ini juga kita blok, kita paste. Oke, ini dia kelasnya, table strip ya, stripped ya. Ini bawaan dari template, kelas template dari admin LTE. Oke, kita save, kita refresh. Oke, sudah berubah seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini kita akan membuat forage ya. Forage-nya di sini kita bisa mengcopy dari halaman menu ya. Di sini forage-nya kita blok, kita copy di halaman dosen. Di sini kita enter, kita paste ya. Kemudian ini juga untuk tutup kurungnya kita copy. Di sini kita enter, kita paste seperti ini ya. Nah, kemudian untuk forage variabel di sini kita ganti menjadi yang ada di controller. Nah, di sini kita variabel adalah dosen ya. Variabel adalah dosen untuk select data dari tabel data dosen. Jadi di sini juga kita ganti menjadi dosen SD misalkan ya. Kita save. Nah, sekarang di sini data dosen ada 6 data ya. Ini kalau kita refresh nanti akan menjadi 6 baris data seperti ini ya. Oke, di sini kita buat nomor, kemudian nama dosen, profil dosen, dan staf aksi. Oke, seperti ini. Nomor, nama dosen, profil singkat, aksi.
Oke, ini kita blok. Kemudian di sini kita satukan ya selnya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan spasi alignment center. Ya, untuk aksinya center. Kemudian di sini kita beri tag ball. Kemudian di sini juga B. Di sini kita tutup ballnya. Oke, seperti ini ya. Kita beri tag B. Sorry, di sini. Gini dia. Oke, untuk nomornya di sini kita akan beri alignmentnya juga center. Ini dia. Oke, kemudian kita akan tampilkan datanya di sini untuk nomor. Ya, PHP echo variable nomor. Ini dia. Kemudian di sini juga kita jadikan alignmentnya center. Oke, untuk nomor sudah tampil ya. Kita hanya mencetak variabel di situ. Ya, kemudian untuk langkah selanjutnya ini nama dosen ya. Nama dosen di sini kita akan mencetak menggunakan script PHP. Kemudian echo variabel D. Oke, di sini filenya adalah nama underscore dosen. Berarti di sini nama underscore dosen. Oke, ini kita copy, kita paste di sini. Di sini kita ganti menjadi profile, ya, profile. Oke, kita save. Kita cek ya hasilnya di sini, kita refresh. Sudah tampil seperti ini. Ya. Sudah tampil. Ini kita lebarkan menjadi misalkan 11. Oke, ini dia. Oke, sudah tampil. Kemudian ini scriptnya seperti ini. Oke, ini scriptnya seperti ini. Hasilnya seperti ini kalau kita refresh. Ya. Oke, di sini di tabel data underscore dosen, di sini juga terdapat foto ya. Foto. Nah, di sini tidak kita tampilkan fotonya. Ya. Jika kita ingin menampilkan foto di tabel, ya, kita akan membuat kolom baru ya. Di sini kita copy, ya, kita copy. Oke, kita paste, kita edit menjadi foto ya, foto. Ini juga kita copy. Oops. Ini kita copy, kita paste.
Oke, seperti ini ya. Nah, sini sudah tambah satu kolom baru foto. Nah, kita akan menampilkan foto dari dosen di sini. Ya, jadi di sini kita akan hapus, kemudian kita masukkan image src ya, sama dengan seperti ini ya. Kemudian untuk isinya kita gunakan script PHP itu base URL. Oke, untuk foto dosen ada di aset ya, di web, kemudian aset, kemudian home, di file ya, di file, kemudian dosen. Oke, ini dia web file dosen. Jadi ini masih ke base URL, jadi slash file slash dosen. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, ini belum tampil ya. Kemudian di sini slash, baru kita lakukan perintah echo lagi, echo variable d, kemudian filenya adalah foto ya, foto. Di sini kita masukkan foto. Oke, seperti ini. Kita save, kita refresh. Oke, sudah tampil ya. Oke, untuk ukurannya kita akan definisikan di image src. Oke, di sini ya, spasi. Kita atur weight-nya di sini misalkan 45, kemudian height-nya 50. Oke, ya, ini untuk foto ya. Di sini kita copy tadi ya dari profil singkat foto, ini isinya ya, kita save. Oke, kita save, kemudian weight-nya 45, height-nya 50. Kita refresh. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kita berhasil untuk menampilkan data dosen dan staf ya. Jadi langkah-langkah tadi kita membuat menu di sini, panel dosen, kemudian di roots-nya kita daftarkan panel dosen, kemudian di controller adminnya kita buat function dosen. Ini dia function dosen. Ini kita panggil di view variable dosen sebagai forage ya, dosen. Oke, selesai materi kita untuk view data dosen ya. Kita nanti lanjut ke proses tambah data dosen, kemudian edit serta delete. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.